Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 9 kelas 5 di halaman 59, 60, 63, 65, dan 66. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 59. Di halaman 59 ini, untuk yang baru bergabung, silahkan melihat halaman di paling pojok kanan atas ya. Itu untuk melihat halaman biar nanti tidak salah menjawab soal-soal yang saya berikan. Oke, pertama kali di halaman 59 ini kita diminta untuk mencari sebuah iklan, baik itu iklan di radio, iklan di televisi, maupun iklan di internet. Iklan di internet itu bisa berupa video atau gambar, dan silahkan itu dipilih sesuai yang kamu inginkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kunci jawaban untuk halaman 59 ini. Yang pertama kita akan menentukan mereknya, yaitu iklan sabun cuci tangan Lifebuoy. Nah, ini yang saya ambil untuk mengisi jawaban di halaman 59. Kemudian media yang saya gunakan di sini adalah saya mendapatkan iklan sabun cuci tangan Lifebuoy ini di iklan internet, yaitu di YouTube. Nah, di YouTube itu kan ada iklan video. Nah, saya melihat iklan Lifebuoy ini di YouTube. Itu berada di iklan internet. Berikutnya waktu. Waktu yang digunakan adalah 5 detik. Berikutnya iklan itu berisi apa sih? Nah, di iklan itu berisi tentang si kecil perlu imunitas kulit untuk melawan kuman penyebab masalah kesehatan. Gunakan Lifebuoy pembunuh kuman jahat. Nah, itu merupakan isi iklan yang saya ambil. Nah, berikutnya kesimpulan isi iklan adalah iklan di internet atau YouTube tersebut berisi ajakan untuk menggunakan sabun Lifebuoy agar terhindar dari penyakit kulit. Itu ya. Itu untuk kunci jawaban di halaman 59. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 60. Ayo berkreasi. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik menurutmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buatlah gambar semenarik mungkin pada kotak berikut. Nah, di sini kita diminta untuk melihat sebuah iklan. Kemudian dari iklan itu kita akan gambarkan iklannya. Nah, kebetulan di sini saya mengambil dan saya mencontohkan gambar iklan yang kalian bisa gunakan, yaitu gambar iklan Pepsodent. Nah, ini merupakan salah satu gambar Pepsodent. Oke, nah berikutnya sekarang kita akan lanjut di halaman 63. Di halaman 63, buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi, lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh berikut. Nah, di sini kita akan mengisi bagan-bagan ini dengan perintah yang ada di atas. Baik, jawabannya seperti ini. Materi itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Kemudian, zat tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur senyawa, yaitu ada unsur dan senyawa. Di unsur itu ada perak, emas, besi, non-logam, OHC. Kemudian senyawa ada garam, air, dan gula. Berikutnya di campuran ada homogen dan heterogen. Di homogen, sirup, oralit, dan udara. Sedangkan heterogen, air, kopi tubruk, air dan tanah, dan air ditambah minyak. Itu untuk kunci jawaban di halaman 63. Berikutnya kita akan jawab di halaman 65. Nah, di halaman 65 ini, kamu diminta untuk membuat sebuah laporan hasil percobaan. Yang pertama, kalian tulis nama anggota kelompokmu dulu di atas. Kemudian setelah kamu tulis nama anggota kelompokmu, berikutnya kalian akan mengisi percobaan yang dilakukan.
Nah, di sini kita sedang melakukan percobaan melarutkan gula dan kopi. Kemudian alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan percobaan ini adalah kopi, gula, air, sendok, dan gelas. Nah, ini kita siapkan dulu sebelum melakukan percobaan. Nah, dan setelah kita melakukan percobaan, kita akan melihat hasil percobaan yang kita lakukan. Di sini ada perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisi apa sih sifat larutan gula itu. Nah, setelah kita mencampur gula dengan air dan di dalam gelas, maka dapat kita lihat gula itu tercampur sempurna dan tidak mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Nah, jadi gula itu bercampur dengan air secara sempurna dan tidak mengendap di bawahnya. Oke, berikutnya sifat larutan kopi. Nah, sifat larutan kopi dengan air itu seperti apa? Maka dapat kita lihat bahwa sifat larutan kopi tidak tercampur sempurna dan mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Nah, bagi yang sering melihat ayahnya ngopi, kemudian kakaknya ngopi, nah kita dapat melihat bahwa kopi itu mengendap di bawah gelas. Nah, jadi di sini kopi itu tidak tercampur sempurna. Kalau sedangkan gula itu tercampur sempurna, kita tidak melihat gula itu mengendap di bawah gelas itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dalam percobaan ini adalah dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Nah, itu yang dapat kita tarik kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan pada halaman 65 ini. Nah, berikutnya kita akan jawab di halaman 66. Apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran di atas, tuliskan dalam kolom berikut. Baik, di sini kita akan menuliskan hasil dari pembelajaran kita, apa saja yang pernah kita pelajari di pembelajaran kali ini. Baik, kita lihat. Hari ini saya telah belajar tentang sikap percaya diri dan bekerja sama, pengetahuan tentang iklan, elektronik, serta zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, keterampilan tentang menganalisis, mengkomunikasikan, dan menuliskan hasil percobaan. Nah, itulah yang telah kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Kemudian berikutnya, ini masih di halaman 65 ya. Nah, sekarang kita akan jawab di halaman 66. Zat campuran dan zat tunggal selalu kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya air minum dan adonan masakan atau kue yang dibuat ibumu. Sekarang coba kamu tanyakan cara ibu membuat makanan yang pernah disajikan buat keluargamu. Misalnya adonan bakwan, kue, dan minuman. Tuliskan adonan bahan makanan yang ibu sampaikan. Tuliskan pula zat campuran adonan yang ibu buat. Tuliskan dalam buku tugas hasil tanya jawab kamu dengan ibumu. Kumpulkan kepada ibu atau bapak guru untuk dinilai. Nah, di sini merupakan kita diminta untuk mewawancarai ibu kita tentang di dalam melakukan, misalkan dalam memasak kue ataupun apapun itu ya. Nah, di sini ada zat tunggal. Saat ibu memasak, ibu menambahkan bumbu garam. Garam merupakan salah satu contoh zat tunggal. Kemudian yang kedua ada zat campuran. Salah satu bahan yang termasuk campuran adalah adonan kue bolu. Adonan bolu termasuk ke dalam zat campuran heterogen karena adonan bolu terbuat dari berbagai bahan yaitu tepung, air, gula, susu, pengembang kue, mentega, telur, dan lain-lain. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.